Karena jumlah kasus COVID-19 mulai melandai, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengizinkan tempat karaoke beroperasi. Namun niat Pemprov untuk kembali menghidupkan tempat karaoke menuai pro kontra. Memasuki PPKM level 1, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan sejumlah tempat karaoke di ibu kota untuk beroperasi kembali. Tempat karaoke yang diizinkan untuk beroperasi adalah yang sudah lolos verifikasi tim penilaian protokol kesehatan DKI Jakarta. Beroperasinya ruang bernyanyi ini harus mengikuti sejumlah aturan yang telah ditetapkan, di antaranya pengunjung berada di ruang karaoke maksimal 3 jam. Pengunjung harus melakukan reservasi online sebelum datang ke lokasi, serta menggunakan pembayaran non-tunai. Selain itu, memakai masker dan menjaga jarak masih menjadi keharusan. Kapasitas ruang karaoke maksimal 50%, sedangkan kapasitas tempat karaoke maksimal 25%. Pengelola harus mengosongkan ruang karaoke selama 1 jam sebelum digunakan kembali. Kebijakan Pemprov untuk menghidupkan kembali aktivitas tempat usaha karaoke ini menuai pro kontra. Selain mendukung berjalannya perekonomian, juga dikhawatirkan akan menjadi lokasi penyebaran baru. Sudah bergabung bersama kami Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta Ahmad Yani dan juga anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PD Perjuangan Gilbert Simanjuntak. Kita langsung aja berbincang soal ini. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, barangkali ini urusan bernyanyi ya. Bernyanyi itu disebutkan itu sebagai curahan hati. Kalau misalnya mereka semua, masyarakat semua anggota DPRD, mereka bisa bernyanyi dalam forum-forum rapat. Tapi barangkali tempat karaoke adalah tempat yang mereka tuju saat ini. Bagaimana penilaian Bang Gilbert soal ini? Saya mulai dari Anda. Kita dari fraksi, selamat malam pemirsa, selamat malam Bung Abraham. Kita dari fraksi melihat bahwa ada kebutuhan yang sangat besar dari masyarakat yang hidup di sektor informal, yang khususnya yang bekerja di karaoke, di mana mereka hanya mampu bekerja dengan kegiatan-kegiatan demikian. Mereka tidak punya keahlian lain. Tentunya sekarang dengan penurunan PPKM level 1, mereka juga berhak untuk diberikan kesempatan untuk dibuka begitu. Hanya masalah yang kemudian timbul bagaimana menjaga penularan ya. Tentunya prosedur untuk mencegah penularan ini harus kita lakukan dengan baik sehingga angka kejadian tidak menjadi menaik karena dibukanya tempat karaoke ini. Walaupun demikian kita tahu pengguna karaoke juga tidak banyak, tentunya tidak terlalu berat lah untuk dikontrol begitu Bung. Sementara dulu. Oke, saya bergeser ke Bang Yani. Bang Yani, komentar Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan juga selamat malam Bung Abraham. Iya. Mengenai masalah dibukanya karaoke keluarga, ini memang pertama kita melihat pada instruksi Menteri Dalam Negeri ya. Kemudian tentang masalah PPKM level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan gubernur ya tentang PPKM di DKI Jakarta level 3, 2, dan 1. Selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif ya tentang masalah ini. Tentunya ya dengan adanya instruksi itu maka keluar keputusan-keputusan sehingga adanya satu ruang di mana tentang masalah karaoke keluarga itu bisa dibuka asalkan mengikuti aturan-aturan tertentu yang memang sudah ditetapkan. Bang Yani, menurut Anda aturan yang sudah diatur oleh Pemprov DKI Jakarta dirasa cukup? Ya, jadi kembali kepada keluarnya ya instruksi dan keputusan ya, keputusan gubernur maupun juga keputusan Dinas Pariwisata ya, Ekonomi Kreatif ini saya kira mempertimbangkan tentang masalah situasi dan kondisi. Pada saat sekarang memang
sudah ada penurunan ya tentang masalah COVID. Walaupun ya kita harus tetap waspada karena pertimbangan ekonomi dan pertimbangan kesehatan. Ini kesehatan juga harus menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sampai kita ini abai nanti mengakibatkan munculnya kenaikan virus corona di DKI Jakarta. Disebutkan soal hak-hak mereka yang bekerja di sektor tersebut sebagai bagian dari subsektor industri pariwisata, bagaimana Anda menilainya? Ya memang apa yang dilakukan ya oleh Dinas Pariwisata, khususnya kaitan tentang masalah karaoke terbuka ini ya, karaoke keluarga ini saya kira memang salah satu upaya ya bagaimana dari para pekerja bisa mendapatkan hak-haknya untuk bisa melaksanakan kerja kembali. Ya, itu saya kira dalam upaya untuk meningkatkan mengenai masalah ekonomi, menghilangkan pengangguran. Namun di sisi lain, kembali saya katakan tadi, ya kita harus waspada, jangan sampai lengah, ya karena biar bagaimanapun adanya kerumunan-kerumunan, ini harus kita pikirkan secara matang. Ya jangan sampai nanti apa yang kita khawatirkan bermunculannya virus itu yang akan berdampak juga bagi warga DKI Jakarta. Saya kembali ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, Anda menangkap ada kekhawatiran yang berlebihan di sini? Saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Yani, sebenarnya setuju apa tidak. Kalau saya kan jelas setuju itu dibuka ya, karena pertimbangan saya yang tadi itu. Kalau kekhawatiran ya semua juga khawatir ya, tetapi kan kita melakukan sesuatu langkah terukur. Sepanjang orang itu sudah divaksinasi, maka kita tahu fatalitasnya, tingkat kematian karena terinfeksi itu menjadi rendah. Sehingga syaratnya ya divaksinasi aja, kalau terinfeksi ya di mana aja bisa terinfeksi, tapi kemudian tidak sampai kemudian dibawa ke kuburan begitu yang membuat kita semua menjadi trauma. Yang Anda tangkap khawatirnya merah kemana, Pak Gilbert? Takut terinfeksi karena kemudian bernyanyi di ruang tertutup begitu kan. Kalau kita kan tidak melihat itu sesuatu hal yang kemudian menjadi mutlak. Itu kan tentunya ada sebuah kebijakan yang terukur di mana semua orang bisa hidup tetapi juga kemudian tidak menimbulkan masalah. Itu yang penting, bukan kemudian melarang. Tapi saya nggak tahu Pak Yan ini sudut pandangnya melarang, tidak setuju atau setuju. Kalau kita kan jelas sikapnya. Barangkali bisa langsung dijawab oleh Bang Yani. Ya, kalau kita lihat mengenai masalah karaoke terbuka ini kan di situ disebutkan uji coba ya karaoke terbuka. Dengan adanya kata-kata uji coba, ini artinya masih ada satu kekhawatiran ya nanti kalau memang para pengusaha, para pengunjung, mereka tidak mengikuti aturan yang memang sudah dikeluarkan surat edarannya oleh Kepala Dinas Pariwisata, ekonomi kreatif ini, maka bisa terjadi apa yang memang tidak kita inginkan, munculnya klaster baru, sebenarnya logika sederhana begini Bang Yani, bukankah semua kebijakan yang diambil di era pandemi adalah uji coba? Semuanya dilakukan dalam gerak terbatas, kemudian dilakukan secara dinamis, memastikan bahwa semuanya bisa berjalan, penanganan kesehatan berjalan, tapi ekonomi juga tidak mandek begitu. Ya, makanya ada kata-kata uji coba, ini menunjukkan adanya satu kekhawatiran bahwa aturan yang sudah dikeluarkan, surat edaran kaitan tentang masalah adanya panduan, panduan tentang masalah peduli lindungi ini tentang masalah protokol kesehatan ini harus betul-betul dilaksanakan, baik oleh pengunjung, kemudian juga oleh pengelola, oleh pengusaha itu sendiri. Ini seringkali kalau mereka laksanakan aturan-aturan itu, harapan kita mudah-mudahan itu tidak terjadi klaster. Tetapi kalau memang abai, tidak dilaksanakan, saya kira uji coba ini bisa gagal, tidak berhasil, yang akibatnya konsekuensinya kembali kepada warga masyarakat itu. Kita berbagi waktu, bergeser ke Pak Gilbert. Anda merasa mengerti apa yang disampaikan? Saya tidak mengerti, tetapi saya mungkin menegaskan sikap saya saja, karena saya melihat tidak tegas jawaban Bung Yani, setuju atau tidak saya tidak dijawab. Tetapi prinsipnya begini,
Kita tidak mungkin melarang semua orang untuk mencari nafkah, kecuali kita mau ngasih dia makan begitu. Dia punya anak yang harus sekolah dan biaya pulsa yang tidak mungkin sepenuhnya kita serahkan kepada negara. Dia juga punya istri yang harus atau suami yang harus dia kasih makan. Segala kebutuhan hidupnya harus kita penuhi kalau kita mau melarang. Artinya dalam hal ini mereka juga berhak untuk hidup begitu. Itu hak asasi manusia yang paling mendasar ya. Yang kedua, kita kalau mau melakukan pembukaan tempat karaoke ini, tentu protokol kesehatannya kita bikin. Saya menyatakan protokol kesehatan peduli lindungi, kemudian vaksinasi bukti vaksinasi yang sudah lengkap, kemudian tidak memiliki penyakit penyerta yang berat seperti diabetes, kencing manis atau darah tinggi dan penyakit lain, jangan Pak masuk. Gilbert. Nah, bagaimana seleksinya ya mengaku aja begitu. Iya, kekhawatirannya adalah larut dalam kebahagiaan, kesenangan, menikmati hiburan dan lain sebagainya, itu kan juga dianggap bisa saja juga membuka peluang untuk terjadinya penularan, kemudian kontak saat malam. Ya, itu bisa kan saja, tapi saya mencoba berpikir di sisi lain. Iya, aturan main aja dikasih bahwa kemudian satu orang bisa dibatasi, jangan kemudian alasan larut kemudian membatasi kehidupan seseorang. Aturan itu kan bisa dibikin untuk kemudian. Tapi Anda sepakat kan itu waktunya harus dibatasi ya? Dari awal saya katakan bukan cuma itu, yang berpenyakit yang komorbid seperti diabetes, darah tinggi segala macam, mengaku aja biar kemudian kalau ada apa-apa, kan orang komorbid yang lebih cepat meninggal. Kalau cuma sakit-sakit biasa, kita kan sudah harus hidup dengan COVID ini sudah harus jadi endemi, bukan lagi pandemi. Gitu. Saya kembali ke Pak Yani. Ada barangkali sudut pandang lain, sikap lain mengenai untuk mendalami apa sebetulnya pandangan Anda mengenai kasus ini? Iya, saya memandang bahwa dengan dibukanya karaoke keluarga ini ya, ini merupakan uji coba ya. Maka kalau dia dijalankan, karena ini kan pertama instruksi Mendagri, kemudian juga keputusan gubernur, keputusan kepala dinas ya pariwisata. Dan ini berarti kan ada satu aturan. Ya biar bagaimanapun memang kita tidak bisa melanggar aturan. Aturan memang bagaimana bisa dijalankan. Hanya pada waktu pelaksanaannya ini betul-betul bisa disiplin. Ya pertama disiplin dari pengunjung, yang kedua disiplin dari pengelola, pemilik atau manajemen itu, dan begitu juga karyawan. Jadi apa yang memang sudah diberikan batasan-batasan harus dilaksanakan. Misalnya kehadiran pengunjung hanya 25%, ya kemudian ruang hanya 50%, misalnya ini pembatasan-pembatasan ini. Nah kalau memang kondisinya seperti ini, kemudian juga tadi ya tentang masalah orang yang hadir harus dilihat menggunakan aplikasi ya Peduli Lindungi. Semua persyaratan-persyaratan itu dijalankan ya mau tidak mau ya karena ini sebuah aturan ya maka ya dari aturan ini yang harus diperhatikan. Tetapi kalau tidak karena berdampak, saya kira jangan sungkan-sungkan. Maksud saya jangan sungkan-sungkan dari pihak pemerintah untuk menindak tegas pengusaha yang memang melakukan pelanggaran. Saya tidak menangkap ada ruang perdebatan di sini jadinya ya. Jadi prinsipnya ya sudah kita sepakat dalam semua aturan pun saya pikir kita sepakat lah soal itu. Saya tadi pikir ada pandangan lain soal bahwa ada yang dikhawatirkan sikap politik PKS dan lain sebagainya mengenai hiburan malam. Nah itu yang saya tunggu. Tapi ternyata ya, saya kira begini ya tentang masalah ini kan masalah karaoke keluarga. Walaupun pandangan kita ya bahwa tentang masalah keluarga dalam situasi kondisi pandemi seperti ini harus lebih banyak mengaji lah kira-kira begitu. Merenung dalam situasi gini lebih banyak merenung. Jangan sampai kita lupa diri. Tetapi kalau memang ada sebagian masyarakat yang memang memenuhi menginginkan kebutuhan seperti itu ya, tolong jangan sampai melanggar aturan-aturan yang ada. Ini saya tangkap nih yang poin terakhir itu. Barangkali semua orang, tiap-tiap orang punya cara untuk kontemplasi. Ada yang mengaji, barangkali juga ada yang suka menyanyi begitu. Bagaimana Pak Gilbert? Saya
Saya pikir kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang ke karaoke tidak mengaji, begitu. Karena semua orang mempunyai nilai tersendiri dan kemudian kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan sudut pandang kita. Saya kira ini persoalannya bukan masalah agama di sini. Ini adalah persoalan nafkah, bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau mereka kemudian diberikan kehidupan, tidak menjadi masalah. Tetapi kemudian mereka tidak punya kehidupan dan hanya mampu mencari makan, menghidupi keluarganya dengan bekerja begitu, terus mau dilarang. Ini kan bukan masalah agama, sara, sama sekali tidak. Ini kita melihatnya adalah sudut pandang kemanusiaan. Dan ini kemudian kita harus sikapi. Apa yang mesti kita lakukan dengan sekelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal ini? Sangat manusiawi kalau mereka minta bekerja kembali. Dan kemudian sangat tidak manusiawi kemudian kita menghakimi mereka hanya karena mereka bekerja di situ atau mencari hiburan di situ. Saya kira ya begitu sudut pandang kita ya. Oke, kita akan lihat ya. Saya kira tadi ya begini. Saya kira kita tidak, waktu kita terbatas di ujung-ujung nih malah. Kita tidak menghakimi para pekerja. Memang pekerja itu memang membutuhkan. Kalau memang tidak ada pekerjaan lain, ya, dan itu yang harus dilakukan, ya, maka ya tinggal bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya kira seperti itu. Oke, kita sampai pada kesimpulan ini tadi. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Gilbert atas waktu Anda sudah berbincang bersama kami.